Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari, para pecinta Sabda yang diberkati Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Ya, semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu berniat baik untuk membangun kebersamaan dan membangun sukacita bersama di dalam keluarga. Marilah pada kesempatan ini kita menimba inspirasi dari Sabda Tuhan dari Injil Santo Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan ayat 28. Akan saya bacakan ayat 21 sampai dengan ayat 26. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang berbahagia, perikop yang baru saja kita dengarkan mengisahkan dua tindakan Yesus yang luar biasa, yaitu nomor satu, pengajaran. Yesus mengajar dengan penuh kewibawaan. Dan yang kedua adalah karya penyembuhan atau pembebasan umat dari kuasa roh jahat. Pengajaran disampaikan sebagai pribadi atau orang yang berkuasa. Ya, dan memang inilah yang ada pada diri Yesus. Dalam diri Yesus ada otoritas ilahi. Ada otoritas ilahi. Setiap orang yang mendengarkan pengajaran Yesus akan diantar kepada hikmat dan pengertian akan kebenaran ilahi. Dan dalam diri Yesuslah kita dapatkan ilmu hidup dan semangat hidup yang sejati. Kesejatian hidup dan keselamatan itulah yang akan dikaruniakan kepada para pengikut Kristus. Di dalam bacaan tadi, Yesus juga disebut sebagai yang kudus dari Allah. Ya, yang mengatakan memang setan. Tapi yang kudus dari Allah itu adalah realita dari diri Yesus. Yesus kudus atau suci karena kesatuannya dengan Allah Bapa. Ia juga pelaksana kehendak Bapa. Dan inilah yang semakin menegaskan wibawa ilahi Yesus di dalam pengajaran dan di dalam kehadirannya. Kehadirannya juga penuh wibawa, ya, sampai-sampai setan juga merasa terancam, ya. Setan merasa terancam atas kehadiran Yesus, atas kesucian Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kehadiran Yesus itu menjadi ancaman bagi setan, ya mereka risih sendiri, mereka merasa ketakutan sendiri, mereka merasa harus pergi, dan lain sebagainya. Mereka tidak pantas, ya merasa tidak pantas berdekatan dengan Yesus. Maka kita tangkap situasi kehidupan kita sekarang ini pun rasa-rasanya juga sedang atau ditandai dengan beberapa kemerosotan. Ya, kita tidak bisa mengatakan hidup kita seluruhnya merosot, ya tidak.
tapi kita melihat ada tanda-tanda kemerosotan di sana-sini. Terutama kemerosotan dalam harkat dan martabat. Ya, di dalam masyarakat kita sendiri ada intoleransi yang cukup luas, intoleransi yang meracuni persaudaraan, ada korupsi yang sulit diberantas, ada pelecehan seksual di sana-sini, bahkan di beberapa tempat itu dilakukan oleh tokoh-tokoh atau oleh aktivis agama, oleh aktivis pendidikan, ya, dan lain sebagainya. Martabat kemanusiaan kita cemar, kotor, dan ya direndahkan. Kehadiran Yesus di tengah kita dan kekudusannya telah menjadi ancaman bagi setan. Kehadiran, pengajaran, dan kekudusan Yesus membebaskan manusia dari cengkeraman roh kegelapan. Itulah yang kita mohonkan. Maka harapan kita di dalam iman kepada Kristus, semoga cinta kasih-Nya, semoga pengorbanannya, semoga kesuciannya menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan. Ya, kita lebih saling menghargai satu sama lain dan membawa kita kepada martabat dan harkat hidup yang mulia, yang pantas. Kita dijauhkan dari hal-hal yang kumuh, yang rendah, yang memerosotkan martabat kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah. Semoga demikian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, dan karya-karya Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.